Stop, jangan di skip dulu. Alangkah indahnya kalau kalian ingin mendengarkan nasihat ini. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincangan dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah SAW tertawa ringan sampai terlihat gigi depannya. Umar radhiyallahu an yang berada di situ bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku diberitahu malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah seorang mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rabb, ambilkan kebaikan dari orang ini untukku, karena dulu ia pernah berbuat zalim kepadaku.' Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, 'Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini, karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya sedikit pun.' Orang itu berkata, 'Ya Rabb, kalau begitu biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya.' Sampai di sini mata Rasulullah berkaca-kaca. Rasulullah tidak mampu menahan tetesan air matanya. Beliau menangis. Lalu Rasulullah berkata, hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya. Rasulullah melanjutkan kisahnya. Lalu Allah berkata kepada orang yang mengadu tadi, 'Sekarang angkat kepalamu.' Orang itu mengangkat kepalanya lalu ia berkata, 'Ya Rabb, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas, dengan puri dan singgasananya yang terbuat dari emas dan perak, bertatahkan intan berlian. Istana-istana itu untuk Nabi yang mana ya Rabb? Untuk orang siddiq yang mana ya Rabb? Untuk syuhada yang mana ya Rabb?' Allah berfirman, istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya. Orang itu berkata, 'Siapakah yang mampu membayar harganya ya Rabb?' Allah berfirman, 'Engkau pun mampu membayar harganya.' Orang itu terheran-heran sambil berkata, 'Dengan cara apa aku membayarnya ya Rabb?' Allah berfirman, 'Caranya engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, yang engkau adukan kezolimannya kepadaku.' Orang itu berkata, 'Ya Rabb, kini aku memaafkannya.' Allah berfirman, 'Kalau begitu gandenglah tangan saudaramu itu dan ajak ia masuk ke surga bersamamu.' Setelah menceritakan kisah itu, Rasulullah SAW berkata, 'Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian saling memaafkan, saling berdamai. Sesungguhnya Allah mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin.' Kisah ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Saudara dan sahabatku yang tercinta, amalan hati yang nilainya tinggi di hadapan Allah adalah meminta maaf, memberi maaf, dan saling memaafkan. Maka dari itu, maafkan diriku ya saudara dan sahabatku, sekiranya pernah menyakitimu dalam perkataan dan perbuatan. Semoga kita bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin segala kesalahan dan kekhilafan. Selamat menyambut bulan Ramadan.